اهدنا الصراط المستقيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أعزني الله وإياكم, para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, kebaikan dan keutamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di dalam kebaikan, mengumpulkan kita di atas akidah yang lurus, manhaj yang selamat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah atas segala ucapan dan amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Syarhus Sunnah karya Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala, di mana telah lama juga kita terputus dari pembahasan buku ini, dan kita masih berada di awal-awal ya pembahasan dari penulis, di mana Al-Imam Al-Barbahari di awal kitabnya beliau menjelaskan tentang apa itu sunnah. Ya, kata beliau, i'lam annal islama huwa sunnah was sunnatu was sunnata hiyal islam. Ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Dan tidaklah bisa tegak salah satu dari keduanya kecuali bersama dengan yang lainnya. Faminas sunnati luzumul jamaah. Maka termasuk dari as-sunnah, yang ia adalah agama secara keseluruhan, termasuk dari as-sunnah, bagian dari agama kita adalah luzumul jamaah, komitmen terhadap al-jamaah. Nah, dan telah kita jelaskan apa itu al-jamaah. Yang dimaksud dengannya adalah jamaatul haq, jamaah kebenaran yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Itulah al-jamaah. Atau jamaah yang dimaksud dengannya adalah jamaah mereka yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang syah, seorang penguasa yang syah, yang hidup di sebuah negeri. Naam, ia mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Maka itu juga disebut dengan al-jamaah. Maka termasuk dari sunnah adalah luzumul jamaah, komitmen terhadap jamaah, entah dengan makna jamaah kebenaran, komitmen dengan kebenaran, berpegang teguh dengan jalan kebenaran, atau berpegang teguh dengan penguasa yang syah, dia mendengar dan taat kepadanya dan tidak melakukan kudeta, pemberontakan kepada penguasa yang syah. Nah, ini dari bagian tuntunan agama kita. Kemudian kata beliau, faman raghiba ghairal jama'ati wa faraqaha faqad khala'a ribqatal islam min unuqih wa kana dhalan mudillan. Dan barang siapa yang memisahkan diri dari al-jamaah, maka sungguh dia telah melepas ya ikatan Islam dari lehernya, dan dia tersesat dan bisa menyesatkan. Nah, ini telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu ya, penjelasan apa itu sunnah,
apa itu al-jamaah. Naam, dan dari sana ada penamaan-penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah kita terangkan, walhamdulillah. Kemudian kita akan bahas ucapan Al-Imam Al-Barbahari selanjutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, wal asasu alladhi tubna alaihi al-jama'atu hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum ajma'in wa hum ahlus sunnati wal jamaah faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wa btada'a wa kullu bid'atin dhalalatun wad dhalalu wa ahluhu finnar. Nah, kata beliau, wal asas, dan yang menjadi pondasi, dasar, pokok, alladzi tubna alaihil jamaah, yang dibangun di atasnya al-jamaah, yang menjadi dasar prinsip pokok mereka, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan semoga Allah meridhoi mereka semuanya, yaitu dari kalangan para sahabat Nabi. Wahum ahlus sunnati wal jamaah, mereka inilah ahlus sunnati wal jamaah. Famalam ya'khud anhum, siapa yang tidak berpegang dengan jalan mereka, faqad dhalla wa btada'a, maka sungguh dia telah tersesat dan berbuat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan adalah kesesatan. Wad dhalalu wa ahluhu finnar, sementara kesesatan dan pelakunya berada di dalam api neraka. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, di dalam ucapan beliau ini terdapat, ya, perkara yang menjadi manhaj yang dipegang oleh dakwah ahli sunnati wal jamaah, dan ini prinsip di dalam beragama. Maka beliau sebutkan dia merupakan asas. Asas itu dasar, pondasi, landasan, prinsip pokok, ya, yang dibangun di atasnya al-jamaah. Mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan dan amalan mereka. Para sahabat kulluhum udul, semua dari mereka adalah orang-orang yang adil dan terpercaya. Mereka adalah murid langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan oleh para ulama, sahabat ini, ya, adalah orang yang terbaik di tengah umat Islam, sebab mereka murid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan mereka tidak diragukan lagi. Ya. Bahkan kata ulama, andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki mukjizat apapun, seandainya Rasulullah tidak memiliki keutamaan apapun selain mendidik para sahabat yang seperti itu keadaan mereka, maka cukuplah itu menunjukkan keutamaan Nabi, cukuplah itu menunjukkan mukjizatnya Nabi, cukuplah itu menunjukkan tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan adanya para sahabat saja. Apalagi mukjizatnya Nabi terlalu banyak, tanda kenabian beliau terlalu banyak, bukan hanya sahabat saja. Tapi karena utamanya sahabat ini sampai dikatakan seperti itu. Ya, mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lihat hati-hati mereka. Sebagaimana Allah memilih Rasulullah sebagai nabinya, sebagai rasulnya. Allah melihat kepada hati-hati para hamba, maka Allah mendapati hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik. Maka Allah memilih beliau sebagai nabi dan utusannya. Kemudian Allah melihat lagi kepada hati para sahabat, dan didapati bahwa hati para sahabat merupakan hati yang terbaik dari seluruh hati-hati manusia. Maka dipilihlah mereka menemani
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah pilihan. Iya. Nah, kalau kita sadar keutamaan para sahabat, maka dari manhaj di dalam beragama adalah mengikuti jalannya para sahabat. Iya. Mengikuti jalannya para sahabat di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dari perkara yang tidak diragukan. Ya. Pemahaman para sahabat adalah pemahaman yang terbaik. Walaupun para sahabat bukan orang-orang yang maksum, karena tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pemahaman para sahabat adalah sebaik-baik pemahaman. Iya. Pemahaman mereka adalah sebaik-baik pemahaman. Iya. Dan keimanan mereka adalah sebaik-baik keimanan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andaikan mereka beriman seperti imannya para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat Nabi. Mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah, dan mereka yang pertama masuk ke dalam penamaan tersebut, ahlus sunnati wal jamaah. Maka kalau kita ingin berada di barisan ahlus sunnati wal jamaah, maka kewajiban kita meniti jalannya para sahabat. Iya, meniti jalannya para sahabat dalam semua hal, terutama dalam babul akidah, terutama di dalam bab akidah, dalam permasalahan akidah. Kita wajib berakidah sesuai dengan akidah para sahabat Nabi SAW. Kalau ada yang mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah tapi tidak berakidah sebagaimana akidahnya para sahabat, maka dia bukan ahlus sunnati wal jamaah, hanya sekedar klaim belaka. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah para sahabat misalnya meyakini Allah Subhanahu wa taala fis sama, Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Para sahabat ya, meyakini hal tersebut. Dalam hadis jariyah, ya, sahabiat wanita ini ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian wanita ini menjawab, "Fis sama." Allah ada di atas langit. Dan Nabi katakan, "I'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, dan dia adalah wanita yang beriman. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan akidah para sahabat. Dan lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi kita Muhammad SAW wafat, ya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Wa may ya'budullaha wa man kana ya'budu man fis sama fa huwa hayyun la yamut. Kata Abu Bakar, dan barang siapa yang menyembah zat yang di atas langit, maka dia adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Siapa yang berada di atas langit? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidahnya para sahabat, dan itulah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Seorang yang mengklaim ahlus sunnati wal jamaah harus berakidah sesuai dengan akidahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak dalil kewajiban mengikuti jalannya para sahabat, dan mengikuti jalannya sahabat adalah kewajiban yang wajib, karena diancam orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula," barang siapa yang menentang ar-rasul, "mim ba'di ma tabayyana lahul huda," setelah jelas petunjuk kepadanya, "wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin," dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, "nuwallihi ma tawalla," kami akan biarkan kemanapun dia berpaling, "wa nuslihi jahannam," dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, "wa sa'at masira," dan neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Perhatikan ayat ini, orang yang menentang Rasul dan tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Jalannya orang-orang yang beriman yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah jalannya para sahabat. Jadi orang yang menentang Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat diancam dengan ancaman yang banyak. Nuwallihi ma tawalla, dibiarkan kemana saja berpaling, wa nuslihi jahannam, dimasukkan ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Sejelek-jeleknya tempat kembali. Maka ini adalah perkara yang jelas, ya, sejelas matahari di siang hari, tidak ada kesamaran sedikit pun di dalam pembahasan atau di dalam perkara ini. Makanya
Beliau mengatakan, "Faman lam ya'khud anhum," siapa yang tidak mengambil pemahaman dari para sahabat, faqad dhalla, maka sungguh dia telah tersesat, wa btada'a, dan telah berbuat bid'ah di dalam agama. Jadi orang yang tidak mau mengambil jalannya para sahabat, maka dia pasti tersesat. Ini hukum pasti. Orang yang tidak beragama sesuai dengan agamanya para sahabat, maka pasti akan tersesat. Iya, pasti akan tersesat. Karena jalannya para sahabat kebenaran. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun. Maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maka kemana mereka atau kalian akan dipalingkan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi menyebutkan, laqad taraktukum 'alal mislil bayda, sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas putih yang bersih, lailuha kanahariha, yang malamnya sama dengan siangnya, la yazigu anha illa halikun, yang tidaklah ada orang yang menyimpang darinya kecuali dia pasti akan binasa. Nah, kecuali pasti dia akan binasa. Orang kalau berpaling dari kebenaran, dan jalan kebenarannya itu adalah jalannya para sahabat dan mengikuti jalannya para sahabat, maka pasti dia akan tersesat. Wa btada'a, dan dia telah berbuat bid'ah di dalam agama. Ya, karena dia beragama dengan selain agamanya para sahabat, selain dengan agama yang dijalani oleh para sahabat. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, kullu ibadatin, semua ibadah, lam yata'abbadha ashabur rasuli, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul, fala tata'abbaduha, jangan kalian lakukan. Semua ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasul, maka jangan pernah kalian lakukan. Karena kalau kalian lakukan, berarti kalian tidak mengikuti jalannya sahabat, dan berarti kalian tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bid'ah di dalam agama adalah perkara yang tercela. Beliau sebutkan di sini, wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan adalah kesesatan. Wadh-dhalalu wa ahluha finnar, sementara kesesatan dan pelaku kesesatan tempatnya ada di dalam api neraka. Tempatnya ada di dalam api neraka. Iya. Bid'ah itu adalah perkara yang besar di dalam agama Islam. Nah, bukan perkara yang kecil. Ya, karena dia seakan-akan mengklaim dan menyatakan bahwa Nabi belum sempurna di dalam menjelaskan agama ini. Kenapa dia harus menambah-nambah hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dikerjakan oleh sahabat? Nah, oleh karenanya Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, mani btada'a fil Islam yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam dan dia memandang bid'ah itu baik, maka sungguh dia telah menyangka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Dia menyangka seperti itu karena seakan-akan dia beranggapan ada perkara yang belum diajarkan oleh Nabi. Kenapa dia buat perkara baru di dalam agama? Padahal Nabi sudah menjelaskan seluruh agama ini. Ya, tidak ada suatu apapun kecuali telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundiruhum an syarri ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelum saya, melainkan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan semua kebenaran, semua kebaikan yang dia ketahui untuk mereka. Dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan semua keburukan yang dia ketahui untuk mereka. Artinya semua kebaikan, semua kebenaran, semua kesesatan, semua kejelekan itu sudah ada dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Iya, seluruhnya ada dan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata atau kalimat bid'ah ini termasuk kalimat yang sangat sensitif di tengah masyarakat kita. Iya. Ada sebagian orang kalau disebutkan kata bid'ah, langsung mereka seakan-akan alergi dengan hal tersebut, antipati dengan kalimat bid'ah.
Ya, padahal kalimat bid'ah adalah kalimatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bilang. Nah, ya hanya orang yang memahami bid'ah itu ada beberapa golongan manusia. Ada yang memahami dan menyikapi bid'ah secara gulu, secara berlebih-lebihan. Nah, sehingga banyak hal dia anggap bid'ah, padahal masih ada keringanan dalam perkara tersebut. Nah, ini terlalu gulu, terlalu berlebih-lebihan. Yang seperti ini tidak benar. Ya, ada juga ya yang dia bergampangan dengan perbuatan bid'ah, sehingga dia membolehkan perkara-perkara yang dianggap bid'ah di dalam agama. Yang satunya gulu, yang satunya bergampangan. Ya. Wa khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Di dalam menyikapi bid'ah jangan sampai gulu, jangan terlalu ekstrim dan berlebih-lebihan, tapi jangan juga bergampangan dengan perkara bid'ah. Berada di tengah-tengah. Nah, ya tidak seperti sebagian orang yang salah paham atau bahkan gagal paham di dalam memahami bid'ah itu, sehingga dia tolak semua bid'ah. Apa itu bid'ah? Kalau ada bid'ah itu ya semuanya bid'ah di dunia ini, kamu juga bid'ah katanya. Nah, tidak usah naik mobil, tidak usah naik motor, karena bid'ah itu semuanya. Kalau naik haji nanti pakai onta saja katanya. Nah ini ya nauzubillah gagal paham tentang bid'ah itu. Ya harusnya kalau dia tidak tahu, ya paling tidak dia diam. Ya, kalau dia berbicara tambah membuat kesesatan. Nah, makanya kata para ulama, lau sakatal jahil laqallal khilaf. Andaikan orang jahil itu diam, yang tidak tahu itu diam, niscaya akan sedikit perselisihan di tengah umat ini. Nah, tetapi orang jahil juga berbicara, terlalu banyak perselisihan, terlalu banyak orang-orang yang mencela. Akhirnya orang-orang dan umat terbodohi dengan kebodohan dia. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka menyikapi bid'ah ini ulama berada di pertengahan. Mereka lihat dalil-dalil yang ada. Dan kita harus lihat dulu apa definisi bid'ah itu. Ya, supaya jangan sampai juga serampangan di dalam menghukumi bid'ah dan jangan juga terlalu bergampangan dalam menyikapi bid'ah itu. Ya. Nah, bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Di dalam Quran Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah yang membid'ah langit dan bumi. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Dan Nabi mengatakan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran, Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini bukan bid'ahnya para rasul. Artinya aku ini bukan rasul yang baru, tapi sudah ada rasul sebelumku. Nah, jadi bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa. Ya, secara bahasa semua ini bid'ah. HP itu bid'ah. Motor, mobil itu bid'ah. Tetapi itu secara bahasa karena memang tidak ada sebelumnya. Nah, tetapi apakah semua itu tercela? Ya, tergantung pemanfaatannya. Nah, kalau dia memakai motor untuk kebaikan, maka kebaikan. Tapi kalau dia memakainya untuk kejelekan, maka kejelekan. Ya, itu perkara dunia. Nah, itu perkara dunia. Tetapi yang kita inginkan dalam perkara bid'ah, bid'ah menurut istilah syariat. Bid'ah menurut istilah syariat. Nah, ini dari perkara yang harus kita pahami. Ulama beragam dalam memberikan definisi tentang bid'ah itu. Kita akan bawakan beberapa definisi para ulama tentang bid'ah itu supaya jelas ya, jangan sampai ya dikatakan bahwa ini hanya mengada-ada ya. Padahal tidaklah kita menyebutkannya kecuali dari kalam para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, tentunya tidak ada yang tidak mengenal Al-Imam Syafi'i. Beliau menyebutkan tentang bid'ah dan beliau mendefinisikan apa itu bid'ah. Al-bid'atu ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fa hadhihi bid'atun dolalatun. Ini kata Imam Syafi'i.
Kata beliau apa? Bid'ah itu adalah semua yang diada-adakan, menyelisihi Quran, sunnah, athar, ijma, maka inilah bid'ah yang sesat. Itu kata Imam siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini Imam Syafi'i mengatakan begini, ada bid'ah yang sesat. Nah, kemudian Al-Imamul Khattabi rahimahullah, juga ulama dari madhab Syafi'iyah. Al-Imamul Khattabi ketika menjelaskan hadis kullu muhdatsatin bid'ah, beliau berkata wa kullu syai'in uhditsa ala ghairi aslin min usulid din wala ghairi iyarihi wa qiyasihi. Kata beliau, bid'ah itu semua atau segala sesuatu yang diada-adakan tanpa ada dasar, ya, tanpa ada landasan dari landasan-landasan agama, tidak ada ukurannya, ya, dan ketentuan agama, kaidah-kaidah agama di dalamnya. Wa amma makana minha mabniyan ala qawaidil usul, adapun yang dibangun di atas kaidah-kaidah usul, mardudun ilaiha, dikembalikan kepadanya, falaysa bibid'atin wala dolalah, maka itu bukan bid'ah dan itu bukan kesesatan. Nah, itu kata Imam Al-Khattabi, ulama dari madhab Asy-Syafi'i. Nah, kemudian kita bawakan lagi ulama dari madhab Syafi'i, ya, karena ya banyak orang-orang yang menisbatkan kepada madhab Syafi'iyah. Ya, kata Imam Abul Qasim Al-Asbahani, ulama dari madhab Asy-Syafi'i, yang beliau diberikan laqab, diberikan gelar dengan Qawamus Sunnah, ya, penegak sunnah. Kata Imam Abul Qasim Al-Asfahani, al-bid'ah, bid'ah itu mala aslalahu fil kitabi was sunnati wala ajma'at alaihi al-ummatu fahuwa muhdatsun. Bid'ah itu yang tidak ada asal usulnya di dalam Quran, sunnah, dan tidak disepakati oleh umat, maka itulah perkara baru. Kata Imam Abul Qasim Al-Asfahani. Ya. Satu lagi kita bawakan ulama dari madhab Syafi'i, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ibnu Hajar mengatakan wal muradu biha, yang dimaksud dengan al-muhdatsat, perkara-perkara baru bid'ah di dalam agama, ma uhditsa, yaitu semua yang diada-adakan, walaysa lahu aslun fi syara', yang tidak ada asal usulnya di dalam syariat, wa yusamma fi urfi syar'i bid'ah. Nah, ini dalam istilah syariat, dalam definisi syariat disebut dengan bid'ah. Ini kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Dan masih banyak lagi ucapan para ulama tentang bid'ah itu. Nah, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga mendefinisikan apa itu bid'ah. Kata beliau, wal bid'atu ma khalafat al-kitab wa sunnata wa ijma' as-salaf. Bid'ah itu yang menyelisih Quran, sunnah, dan ijma' salaf. Minal i'tiqadat wal ibadat, baik di dalam hal keyakinan atau di dalam hal ibadah. Ya, itu kata Syekhul Islam. Beliau juga mengatakan al bid'atu fid din hiya ma lam yashra'hu Allah wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma lam ya'mur bihi amra ijabin wala istihbabin. Bid'ah di dalam agama adalah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak pernah diperintahkan, baik dalam perintah wajib ataukah dalam perintah sunnah. Di dalam kitab beliau Al-Istiqamah, Syekhul Islam juga mengatakan al-bid'atu ma lam yashra'hu Allah minad din. Bid'ah itu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah di dalam agama. Fakullu man dana bi syai'in lam yashra'hu Allah fadaka bid'atun. Maka kata beliau, semua yang beragama dengan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah, maka itu adalah bid'ah. Wa in kana muta'awwilan fihi, sekalipun dia punya alasan untuk hal tersebut. Ini kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, dan dari definisi yang bagus, definisi yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam. Kata Imam Asy-Syatibi, al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah wa yuqsadu 'alaiha wa yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah.
Kata beliau, bid'ah itu adalah jalan di dalam agama yang diada-adakan. Jalan di dalam agama, metode dalam agama yang diada-adakan. Tudahi syar'iyah, yang dia menyerupai syariat. Serupa tapi tidak sama. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah. Yang dimaksudkan tatkala melakukannya untuk berlebih-lebihan di dalam menyembah Allah. Lihat betapa banyak kalam ulama tentang bid'ah itu. Apakah mau diantipati tentang bid'ah itu? Nah, ini sebagian manusia saja terkadang kurang memahami tentang agama. Ya, terlebih kalau ada orang yang menisbatkan diri kepada agama kemudian lantas mengingkari bid'ah itu secara total. Ya, akhirnya umat pun ikut-ikutan akan hal tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dari definisi ini kita bisa pahami bid'ah itu pertama perkara yang diada-adakan. Perkara baru yang diada-adakan, itu yang pertama. Kemudian bid'ah itu dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Nah, ini jadi poin catatan ini. Karena betapa banyak orang tidak paham, ya, bid'ah itu dikiranya urusan dunia juga. Ya. Dia tidak paham bid'ah yang tercela itu dalam urusan agama, itu yang tercela. Adapun dalam urusan dunia, Nabi sudah mengatakan, antum a'lamukum bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham dalam urusan dunia kalian. Silahkan berinovasi dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam agama, dalam urusan agama, jangan berinovasi dalam urusan agama. Jangan ngarang-ngarang sendiri, jangan buat jalan sendiri, sudah ada jalannya. Tidak boleh berinovasi dalam agama. Dalam urusan dunia silahkan berinovasi selama itu tidak diharamkan di dalam agama. Tetapi kalau dalam urusan agama berinovasi sudah tidak diperbolehkan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya bid'ah tidak ada asal usulnya dalam syariat atau akar pendalilannya dalam syariat, baik dari Quran, sunnah, ijma, ucapan para sahabat atau ucapan ulama yang menjadikan acuan di dalam hal tersebut. Ya, artinya begini, bukan setiap yang tidak ada ayatnya atau hadisnya berarti bid'ah langsung. Bisa jadi ada pendalilannya dari keumuman ayat atau keumuman hadis. Nah, ini juga harus dipahami. Makanya sebagian orang salah paham ya ketika mengatakan, loh, kalau bid'ah itu memang dicela, kenapa katanya Quran itu dikumpulkan? Bukankah itu tidak ada di zaman Nabi dulu? Quran dulu kan tidak ada dalam artian satu mushaf. Tidak ada di zaman Nabi. Mana dalilnya Quran dikumpulkan? Tidak ada dalilnya, berarti bid'ah itu. Nah, ini salah paham juga. Ya. Karena yang namanya bid'ah bukan artinya kalau tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya langsung bid'ah. Bukan begitu. Tapi lihat juga keumuman pendalilan. Mengumpulkan Al-Quran ada di dalam Al-Quran. Iya. Ada pendalilan-pendalilannya di dalam Al-Quran secara umum. Iya. Secara umum. Dan para sahabat pun berijma akan hal tersebut, dan ijma'nya para sahabat itu adalah hujjah. Ini terkadang sebagian orang lupa pendalilan-pendalilan yang seperti ini. Nah, dan banyak lagi perkara-perkara yang lainnya, termasuk di dalamnya ilmu agama yang kita pelajari. Ada ndak orang dulu di zaman Nabi mempelajari ya ilmu tentang kaidah-kaidah di dalam fikih, di dalam hadis, belajar ilmu hadis? Tidak ada dulu di zaman Nabi seperti itu. Nah, terus kenapa kita belajar hadis? Berarti bid'ah juga itu. Mana dalilnya? Nah, kita cari dalilnya dalam Quran, dalam hadis, konteksnya seperti itu, tidak bakalan ketemu. Tetapi ada secara umum pendalilannya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ini dalil-dalil umum. Kalau datang kepada kalian orang fasik membawa berita, tabayyunlah. Nah, kalau ucapan orang saja kita harus tabayyun, apalagi ucapannya Nabi. Harus kita tabayyun, harus cari kejelasannya, dia sahih atau tidak. Nah, dari situlah kita harus mempelajari hadis-hadisnya Nabi. Nah,
belajar ilmu tajwid, tidak ada di zaman Nabi dulu. Ya. Tetapi ada keumumannya dalil-dalil dalam syariat. Ya, kita membaca Quran itu dengan tartil. Ya, membaca Quran dengan tartil. Ada dalil-dalil di dalam syariat. Bahasa Arab juga demikian. Nah, ini yang harus diingat. Jadi tidak semua kalau tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya langsung bid'ah, belum tentu. Kalau ada pendalilannya secara umum dari ayat atau hadis, ya, atau ada pernyataan ijma di kalangan para ulama, naam, maka itu bukan bid'ah di dalam agama. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bid'ah itu tidak pernah diperintah oleh Nabi, baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Kemudian bid'ah itu ya umum, baik dalam keyakinan, ibadah, amalan, ya, dalam ucapan, dalam perbuatan. Kapan ada perkara baru yang dimunculkan yang tidak pernah ada, maka itu bid'ah. Makanya orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia telah berbuat bid'ah di dalam agama, karena tidak pernah dikatakan sebelumnya bahwa Quran itu makhluk. Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Kemudian bid'ah itu dilakukan dalam bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melakukan ketaatan menurut pelakunya, menurut pelaku yang melakukan bid'ah itu. Nah, sementara kita tidak boleh bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang tidak pernah diajarkan di dalam syariat, yang tidak pernah diajarkan di dalam syariat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka keharaman bid'ah itu berdasarkan dalil dari Quran, sunnah, dan ijma para ulama. Ijma para ulama. Iya. Kalau dalam hadis tidak terhitung lagi ya. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang bid'ah. Bahkan Nabi ya setiap khutbatul hajah beliau mengatakan, itu kalimat yang sering kita ulang-ulang dalam khutbah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Setiap perkara baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalatun. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kulla dolalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Nah, itu ucapannya Nabi. Tapi sekarang ini kalau kita berkhutbah dengan itu, apa orang bilang? Wahabi ini. Wahabi ini katanya. Kenapa? Bid'ah. Ya. Ciri-cirinya Wahabi itu suka bilang-bilang bid'ah. Subhanallah. Apalagi sebagian mereka memfitnah. Ya, katanya mau jadi Wahabi itu gampang, tinggal bilang bid'ah saja, jadi Wahabi sudah. Apalagi kalau hafal dalil tentang bid'ah, oh jadi Wahabi. Nah, kalau Wahabi itu cuma hafal hadis tentang bid'ah saja, 1-2 hadis saja dia hafal, yang lainnya tidak dihafalnya itu. Subhanallah. Nah, ini fitnah terhadap dakwah ahli sunnah wal jamaah. Iya, ya, bid'ah itu kita dudukkan memang. Ya, tidak gulu berlebih-lebihan, tapi jangan kau bergampangan. Ya, bid'ah itu semuanya orang boleh-boleh saja melakukan, tidak ada masalah. Nah, subhanallah. Ya, ini tidak pandai di dalam beragama. Nabi sudah ingatkan, para sahabat juga ingatkan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, kata sahabat, ikutlah kalian, ikut jalannya Nabi, ikut jalannya sahabat, wala tabtadi'u, jangan berbuat bid'ah, faqad kufitum, karena kalian telah tercukupi. Nah, sahabat Ibnu Umar mengatakan, kullu bid'atin dolalatun wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat sekalipun orang memandangnya baik. Makanya tidak ada bid'ah yang baik. Ada orang sekarang mengatakan bid'ah itu tidak semuanya sesat katanya. Ada juga bid'ah hasanah, ada juga bid'ah yang baik. Jangan kau katakan bid'ah sesat semua. Sesat semua kita nantinya. Nah, ada sebagian orang berkata begitu. Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalatun. Semua, lafaz kullu itu lafaz umum. Semua bid'ah adalah sesat kata Nabi. Ini datang orang kemudian mengatakan ada bid'ah hasanah, diperkecualikan. Ini memperkecualikan apa yang tidak diperkecualikan oleh Nabi. Ini kesesatan. Nah, dia juga pandai membuat syubhat. Loh, memang lafaz kullu itu kan tidak semuanya bermakna semuanya. Terkadang juga ada yang diperkecualikan. Nah, yang diperkecualikan itu ada bid'ah hasanah katanya. Lalu mana contohnya? Ayat dalam Quran.
Pintar juga dia berdalil. Apa dalilnya? Tudammiru kulla syai' bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum yang dibinasakan itu, dihancurkan segala sesuatunya dengan perintah Allah. Tidak ada yang tersisa kecuali tempat-tempat tinggalnya. Allah katakan semuanya, kullu juga di situ. Tetapi ternyata ada yang diperkecualikan. Ya kan? Berarti ada yang diperkecualikan. Subhanallah. Berarti lafaz kullu katanya tidak memberikan makna kesemuaannya. Ada yang diperkecualikan. Ini syubhat mereka. Baik. Kita katakan memang lafaz kullu, kita katakan lafaz kullu semua itu asalnya bermakna umum. Tidak boleh ada pengecualian kecuali kalau ada dalilnya. Maka kita katakan kalau kamu mengecualikan ada bid'ah yang baik, mana dalilnya? Harus disebutkan mana dalilnya ada pengecualian bid'ah yang baik. Nah, itu harus dijawab dan mereka tidak bisa jawab akan hal ini. Nah, kemudian dari sisi yang lain, Nabi mengatakan, bukan hanya mengatakan kullu bid'atin dolalah, tapi Nabi berkata apa? Kullu dolalatin finnar. Setiap kesesatan di dalam neraka. Kalau ada bid'ah yang baik, maka kamu juga harus mengatakan ada kesesatan yang baik. Ada kesesatan yang baik. Ya, karena konsekuensinya kan begitu. Kalau ada bid'ah yang baik, berarti ada kesesatan yang baik. Sebab Nabi mengatakan kullu dolalatin finnar. Semua kesesatan tempatnya di dalam neraka. Berarti ada kesesatan yang baik. Nah, ini tentunya tidak diucapkan oleh seorang muslim pun. Kalau sampai berani mengatakan ada kesesatan yang baik juga, subhanallah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syubhat-syubhat sebagian orang terkait dengan ini kan sebagian orang kan seperti itu. Kalau sudah dikatakan bid'ah, oh ini bid'ah hasanah ini. Bid'ahnya masih bagus, enggak usah dilarang, masih hasanah, masih bid'ah hasanah. Nah, ya kalau memang bid'ah hasanah ada, tolong sebutkan dalilnya. Mana dalilnya? Nah, harusnya kan begitu, harus ilmiah. Jangan hanya mengklaim tapi tidak ada dalilnya. Ya, kata mereka ada dalilnya. Umar mengatakan apa? Ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ketika menyebutkan sholat tarawih, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini juga salah paham terhadap hadis. Umar menyebutkan itu dalam kasus apa dulu? Lihat dulu sabab urutnya hadis itu. Yaitu dalam peristiwa sholat tarawih. Sholat tarawih bukan bid'ah. Asalnya sudah ada dalilnya. Nabi melakukan sholat tarawih. Berarti yang dimaksud Umar di sini bukan bid'ah secara agama, bid'ah secara bahasa. Itu kata para ulama. Nah, jadi jangan sembarangan menafsirkan ayat ataukah hadis Nabi. Lihat kalamnya para ulama. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat banyak sebenarnya perkara-perkara yang dipaparkan oleh para ulama terkait dengan masalah ini dan kebid'ahan itu dari perkara yang kita waspada darinya dan kita peringatkan umat dari bahaya bid'ah, namun tentunya secara lemah lembut kita peringatkan kepada mereka agar mereka bisa memahami dengan dalil-dalil kita jelaskan semoga bisa memahami bid'ah itu dan kita dudukkan sesuai dengan apa yang didudukkan oleh para ulama tanpa gulu berlebih-lebihan dan tidak juga menyepelekan yang namanya bid'ah, tetapi di pertengahan. Wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah berada di pertengahan, tidak terlalu gulu berlebih-lebihan dan tidak juga menggampang-gampangkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa kita ajarkan, kita sampaikan di pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.